Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah semuanya. Sekarang kita masuk pembelajaran yang kelima. Nah, yang tadi itu merupakan pembelajaran yang keempat. Nah, amati gambar hewan berikut. Apa yang kamu ketahui tentang karakteristik tempat hidup hewan-hewan tersebut? Nah, di sini ada ayam, kemudian ada bebek, kucing, dan ikan. Nah, yang pertama ada ayam. Ayam merupakan hewan yang hidup di darat. Kemudian yang kedua ada bebek. Bebek merupakan hewan yang hidup di air. Dan yang ketiga ada kucing. Kucing merupakan hewan yang hidup di darat. Dan ikan merupakan hewan yang hidup di air. Nah, ciri-ciri khusus ayam, itik, kucing, dan ikan. Kaitkan ciri-ciri khusus tersebut dengan karakteristik tempat hidupnya. Yang pertama, ada ayam. Ciri khususnya yang pertama, ayam memiliki paruh panjang dan runcing, digunakan untuk mengambil makanan. Dan yang kedua, ayam memiliki cakar panjang berfungsi untuk mengais makanan dalam tanah. Dan yang ketiga, ayam memiliki bulu yang berfungsi untuk melindungi dari hawa dingin. Yang kedua ada bebek. Ciri khususnya yang pertama, paruh bebek berbentuk sudu untuk memudahkan bebek dalam mencari makanan di lumpur. Yang kedua, bebek memiliki leher panjang yang berfungsi memudahkan bebek dalam mengais makanan di air. Dan yang ketiga, kaki berselaput untuk memudahkan bebek dalam berenang dan berjalan di atas lumpur. Dan yang kelima, bulu berlapis lilin, sehingga bulu bebek tidak basah saat berenang. Nah, ini merupakan ciri-ciri khusus dari ayam dan bebek. Selanjutnya ada kucing. Ciri khususnya yang pertama, memiliki mata yang tajam berfungsi untuk mencari mangsa pada malam hari. Kedua, memiliki misai yang berfungsi untuk menentukan arah saat berjalan di ruang yang gelap maupun di tengah kegelapan malam. Yang ketiga, memiliki bantalan halus di telapak kakinya, berfungsi untuk memperkecil suara langkah kakinya dalam berjalan. Dan yang keempat, alat keseimbangan pada telinga berfungsi untuk mengatur keseimbangan pendengarannya, sehingga jika kucing jatuh tetap dalam keadaan berdiri. Kemudian yang keempat ada ikan. Nah, yang pertama ciri khusus dari ikan memiliki sirip yang berfungsi untuk berenang di dalam air. Kedua, ikan memiliki insang yang dapat digunakan untuk bernapas di dalam air. Dan yang ketiga, ikan memiliki sisik dan lendir yang berfungsi untuk mengurangi gesekan saat bergerak di dalam air. Dan yang keempat, bentuk tubuh yang streamline untuk mengurangi hambatan di dalam air apabila ikan sedang berenang sehingga memudahkan ikan dalam berenang. Nah, tadi sudah ustazah sebutkan ciri khusus dari kucing dan ikan. Nah, hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Nah, Tuhan menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda. Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Tempat hidup tergantung kepada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Nah, yang pertama ada cicak. Karakteristiknya, cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya, sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah.
Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket, sehingga dapat menangkap serangga. Cicak mempunyai ukuran rata-rata 7 hingga 10 cm. Cicak dapat melepaskan ekornya untuk melindungi dirinya. Terdapat beberapa jenis cicak, yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan cicak tokek. Nah, cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar dari cicak rumah. Nah, cicak rumah itu yang sering kita temukan yang ada di rumah kita. Nah, yang kedua ada kekelawar. Kekelawar hidup di tempat yang gelap, seperti di atap rumah dan gua. Kekelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Selain itu, kekelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka, menerima bunyi pantulan. Kekelawar mempunyai mendeteksi benda-benda di sekitarnya. Kekelawar adalah hewan nokturnal karena melakukan kegiatan di malam hari. Nah, ada 2 jenis kekelawar, yaitu kekelawar pemakan buah dan kekelawar pemakan serangga. Dan yang ketiga ada bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda-benda yang ada di sekitarnya. Misalnya ketika berada di atas daun yang berwarna hijau, maka warnanya bisa berubah menjadi hijau. Ketika berada di batang pohon yang warnanya coklat, maka warnanya bisa berubah juga menjadi warna coklat. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri. Nah, bunglon juga mempunyai lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya. Nah, ternyata bunglon ini bisa berubah-berubah warna sesuai dengan warna yang ada di sekitarnya. Nah, hewan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Hewan juga dapat menjadi inspirasi untuk karya seni. Nah, seperti yang kita mau buat sekarang, yaitu tentang mozaik. Karya seni mozaik yaitu karya seni 2 atau 3 dimensi. Nah, cukup sekian video pembelajaran yang Ustazah sampaikan. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ustazah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.